Cerita bijak hari ini, hargailah perbedaan. Karpo, ngapain kamu pakai wig? Disuruh sama sutradara. Memangnya apa peranmu saat ini? Jadi perempuan. Ngawur. Kata perempuan itu untuk manusia. Kalau begitu, aku betina dan kamu jantan. Tambah ngawur aja kamu. Itu sebutan untuk binatang. Jadi apa dong? Berhenti nih jadi artis. Artis apaan? Artis dapur. Ya sudah, terserah kamu aja. Jadi apa dong sebutan saya? Apa ya? Oh, ini aja. Aku panggil kamu jadi Ting Ting. Dan kamu panggil aku jadi Tong Tong. Gimana? Cocok kan? Maksudnya Ting-ting itu seperti perempuan dan Tong-tong seperti laki-laki. Betul. Nah sekarang kamu mau ngapain? Mau makan semangka? Udah kenyang? Aku kesini mau dengar ceritamu, Tong-tong. Ngapain dengar cerita saya? Kan Ting Ting bisa nonton di YouTube. Gimana sih kamu ini? Kita ini sudah di dalam YouTube. Kita sedang ditonton orang. Jadi aku disuruh sutradara untuk dengerin cerita kamu. Kok saya jadi lupa? Maaf ya. Maklum, sudah tua. Baru sadar ya? Udah cepetan. Apa cerita hari ini? Hari ini kita akan dengar cerita bijak dengan judul Hargailah Perbedaan. Asik. Nah gitu dong. Oh ya, apa ada tamu lagi? Ada dong. Nanti biarkan penonton lagi yang menyusun nama dan nama daerah tempat tinggalnya di salah satu kota besar di Indonesia yang sudah diacak di bawah ini. Dan di akhir cerita ada bonus petak kata-kata kunci. Siapa ya? Jangan lupa klik subscribe, gambar lonceng, like, dan berikan komentar. Asik, sudah pagi lagi. Ada tamu. Siapa kamu? Namaku Sumpit. Kamu baru datang tadi malam ya? Kamu dari mana? Iya, tadi malam Tuan bawa saya dari restoran. Ye. Terus, kenapa wajahmu agak pucat? Gak bisa tidur semalam? Iya, nggak bisa tidur. Takut. Kenapa takut? Apa ada yang marah sama kamu? Atau jahat sama kamu? Saya kan barang baru dan beda sama kalian di sini. Maksudmu, kamu barang restoran dan kami barang rumahan. Iya, maaf ya, jangan marah. Memangnya kalau ada perbedaan, pasti ada masalah? Kebanyakan begitu. Oh ya, saya ngerti. Apa kamu pikir di sini sama seperti yang baru-baru ini terjadi di negara besar itu? Yang ada masalah karena perbedaan warna kulit? Kok kamu tahu juga berita di negara besar itu? Jangan meremehkan barang rumahan ya. Gini-gini, saya rajin ikuti berita loh. Kalau Nyonya lagi masak, biasanya suka dengar berita di YouTube. Wah, kamu hebat ya. Wawasanmu jadi lebih luas. Kalau kamu sendiri bagaimana? Maksudmu tentang masalah perbedaan? Saya dan teman-teman di dapur ini, kami semua nggak kenal namanya perbedaan barang. Semua punya hak yang sama. Selama Tuan dan Nyonya masih pakai kami, maka kami akan saling menghargai dan menganggap keluarga. Wah, keren ya. Kenapa kamu merasa aneh? Apa di tempatmu tidak seperti kami di sini? Wah, susah ngomongnya. Di tempatku tidak semua barang baru bisa diterima.
Pokoknya, kalau ada barang baru masuk, pasti diganggu. Baru-baru ini, temanku yang malang, si sumpit merah, diinjak sama loyang sampai patah, dan akhirnya dibuang sama majikan ke tempat sampah. Kasihan ya. Kamu tahu nggak, kenapa yang lain seringkali tidak menghargai perbedaan dengan yang lainnya? Gak tahu, mungkin sudah sifatnya dari dulu. Bukan hanya itu. Hal lain adalah faktor lingkungan. Saya pernah dengar, Nyonya baca sebuah buku, bahwa pergaulan buruk itu merusak kebiasaan yang baik. Benar sekali, saya setuju. Jadi, kalau lingkungan kita mulai membeda-bedakan barang lain, maka cepat atau lambat, kita akan terbawa kebiasaan itu. Betul nggak? Betul sekali. Dan saya sendiri merasakan, sebelum di restoran, saya merasa bebas bergaul dengan siapa saja. Tapi sejak di sana, saya merasa risih dengan orang asing. Tapi tidak semua restoran seperti itu ya. Dulu, ada barang dari restoran lain yang kesini. Dia cerita kalau teman-temannya di sana baik dan akrab. Nah, oh iya, selain itu, kalau setiap barang memiliki semangat bersaing yang tidak sehat, maka itu juga bisa membuat kita tidak menghargai perbedaan. Kenapa bisa begitu? Bukannya bersaing itu bagus agar kita bisa semakin maju? Kalau itu namanya bersaing sehat. Artinya, kita akan terus belajar untuk bisa lebih baik dari sebelumnya. Jadi yang dimaksud persaingan tidak sehat itu seperti apa? Contohnya, ya seperti loyang yang kamu ceritakan itu. Jadi mungkin dia jarang dipakai sama Koki. Tapi si sumpit merah sering dipakai. Jadi dia iri, dan akhirnya dia coba ganggu si sumpit merah. Benar juga ya. Terus bagaimana caranya supaya bisa bersaing sehat, tapi tetap menghargai barang lain? Coba kamu bersaing dengan cara melayani majikan sebaik mungkin. Misalnya, kamu kan kayu. Coba sebelum melayani tamu, kamu perhatikan. Apakah ada serabut kayu yang keluar? Kalau kamu biarkan, terus tamunya luka saat pakai kamu, kira-kira bagaimana tanggapan majikanmu? Pasti dia marah, dan saya akan dibuang. Terus supaya saya tidak punya sifat iri seperti loyang, bagaimana caranya? Iri hati itu biasanya muncul kalau kita merasa diri lebih hebat daripada yang lain. Tapi coba kamu pikir, apakah kita adalah barang yang serba bisa? Ya enggak lah, mana ada barang yang serba bisa. Sebanyak-banyaknya fungsi barang dari satu alat, pasti ada yang tidak bisa dia lakukan. Betul sekali. Jadi saat barang lain punya kelebihan, mengapa kita harus iri? Bukannya barang itu juga tidak punya kelebihan yang kita miliki. Jadi kita sama-sama punya kelebihan dan sama-sama punya kekurangan. Wah, masuk akal pandanganmu. Nih, aku kasih contoh ya. Saat Tuan mau makan berkuah, pasti aku yang lebih sering dipakai. Tapi kalau Tuan mau makan mie, pasti kamu yang akan sering dipakai. Jadi untuk apa iri? Bisa bayangkan kalau Tuan mau makan kuah, lalu aku menawarkan diri untuk dipakai. Bisa-bisa Tuan jengkel. Sumpit kok mau ambil kuah? Pasti aku dilempar tanpa ampun. Makanya, agar kita bisa menghargai perbedaan barang lain, coba tanamkan dalam prinsip hidup. Selama kita masih sama-sama melayani majikan, kita sama. Perbedaan yang kita miliki itu saling melengkapi, bukan sebagai musuh. Bagaimana jadinya ya kalau di rumah ini alat yang ada cuma sumpit saja?
masak pakai sumpit, cuci pakai sumpit, motong ikan pakai sumpit, ketok paku pakai sumpit. Kalau mati listrik, lalu Tuan mau masak, sumpit lagi yang dibakar untuk buat api. Ih, jangan gitu dong. Kamu senang kalau aku dibakar? Ya enggak lah. Kamu kan teman baruku, dan aku senang kamu datang. Berarti di dapur ini bertambah lagi anggota keluarga saya. Aku sekarang jadi lega. Ternyata tidak semua barang pilih-pilih. Dan kamu baik, tidak seperti yang aku kira. Kelihatannya teman-teman kita yang lain sudah pada bangun. Nanti aku perkenalkan kamu ya ke yang lainnya. Terima kasih banyak ya. Kamu sudah bantu aku untuk menghargai perbedaan dengan barang lain. Semoga aku betah di sini. Sama-sama. Silakan susun 3 kata kunci di bawah ini yang terdapat dalam kesimpulan cerita berikut ini. Apakah mungkin melupakan perbedaan di antara kita? Jawaban itu bisa ya, bisa juga tidak. Mengapa? Karena hal itu bergantung tekad kita untuk berubah. Kalau kita dulu, karena lingkungan atau pergaulan yang mendidik kita untuk merasa lebih unggul dibandingkan yang lain, dan saat ini kita mau berubah, maka kita akan lebih mudah melupakan perbedaan. Prinsip hidup yang harus selalu kita ingat adalah perbedaan bukanlah musuh. Perbedaan adalah teman yang saling melengkapi. Pencipta semua yang ada di alam semesta ini mengajarkan contoh bahwa beragam benda dan makhluk hidup yang ada sebagai variasi kehidupan yang indah. Coba bayangkan, jika di alam semesta ini hanya ada satu warna putih semua, atau hitam semua, apakah kehidupan menyenangkan? Jika di bumi hanya ada satu rasa, asin semua, tidak ada manis, pahit, asam, gurih, dan lain-lain, apakah seseorang bisa menikmati arti dari kehidupan? Maka, mengapa kita harus bersaing tidak sehat untuk status lebih unggul dibandingkan dengan yang lain? Mengapa kita harus berkelahi dan merasa harus menang dibandingkan dengan kelompok yang lain? Mengapa kita harus saling menghina seolah-olah kita paling hebat dibandingkan dengan yang lain? Hidup kita saat ini sudah sangat berat. Jangan menambah berat dengan membebani perasaan negatif terhadap orang yang berbeda dengan kita. Kita tidak akan tahu bahwa suatu waktu saat kita susah, mungkin orang yang berbeda dengan kita adalah penolong pertama atas kesusahan kita. Apakah kita tidak malu? Di mana harga diri kita saat orang itu membantu kita dengan tulus? Cerita selanjutnya, cara menghadapi beban hidup.